bikin bridge ya untuk masyarakat di luar sana. Dan bridge-nya dalam arti saya bingung nih sebenarnya bagaimana sih saya mendapatkan benefit dari BPJS TK itu pertama, terus yang kedua juga step-stepnya mau seperti apa sih, dan kan itu kan pasti jadi pertanyaan gue orang. Nggak usah khawatir, nanti biar dari tim kita pun juga akan jelaskan kepada siapapun itu di sana, dan itu free gitu. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Friendpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, tentunya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo aloha, bersama saya Andili. Dan saat ini saya sedang berada di RSBSH yang berada di Jalan Raya Tajur, Bogor. Nah, ngomong-ngomong soal RSBSH, inilah menjadi pilihan utama masyarakat Bogor dan sekitarnya dalam memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang mengalami kecelakaan dan trauma pada kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu nih, saat ini RSBSH juga telah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS TK kita menyebutnya ya. Dan di mana layanan kesehatan untuk para pekerja menjadi salah satu prioritas utama dalam layanan yang diberikan oleh RSBSH ini. Nah, jadi banyak pekerja nih yang salah paham nih. Jadi untuk Besti Bincang Bogor Daily, biar lebih taunya nih, kita ikutin aja bahas-bahasan yang satu ini. Ya, jadi ini banyak yang hanya untuk dana pensiun aja katanya. Terus anggapan seperti itu salah besar, dikarenakan lingkup covering BPJS TK juga sebenarnya mampu untuk menjamin juga nih kesehatan para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, bahkan sampai penyakit yang diakibatkan oleh resiko kerja yang dilakukan. Nah, mau tahu semuanya Besti Bincang Bogor Daily? Saat ini saya tidak sendiri karena sudah ada hadir juga nih dokter-dokter yang sudah ada di RSBSH ini. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada Dr. Albert Abednego MM, selaku Direktur RSBSH. Yang kedua ada Dr. Andre Tanuwijaya SPKFR, Dokter Rehab Medis RSBSH. Dan yang ketiga ada Ibu Maria Silvi Wijaya RN, Manager Operational Alamanda Living. Nah, kalau begitu kita perkenalan satu persatu dulu. Mulai dari Dr. Albert kali, coba boleh dok? Ya, perkenalan dulu. Ya, perkenalan, saya Dr. Albert Abednego. Saya selaku Direktur RSBSH saat ini. Ya, mungkin yang disampaikan ya bahwa rumah sakit biasanya ini salah satu menjadi layanan rujukan untuk kasus ketenagakerjaan ini gitu ya. Ya, itu dulu. Ya, oke. Lalu yang kedua ada Dr. Andre, boleh memperkenalkan kembali dok? Ya, selamat siang. Saya Dr. Andre, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Mungkin kalau yang belum kenal apa itu kedokteran fisik dan rehabilitasi, mungkin yang kasus-kasus paling sering nih orang habis kena stroke gitu kan, butuh latihan berjalan, latihan menggunakan tangannya lagi, itu masuknya di rehabilitasi. Nah, untuk kasus-kasus tadi tentang kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mungkin kasus-kasus yang paling berhubungan dengan kasus di rehabilitasi medik itu, misalnya post operasi, kan butuh melakukan latihan lagi ya, atau misalnya salah ngangkat nih, suka sakit punggung, atau posisi kerja yang salah, misalnya memakai alat kerja misalnya kayak mengetik gitu ya. Nah, gitu itu juga nanti masuknya ke rehabilitasi medik untuk pemulihan selanjutnya. Satu lagi nih, yang paling cantik di antara kita, aku memanggilnya Ibu Silvi, betul? Coba Ibu boleh perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Silvi. Ya tadi udah disebutkan full name-nya Maria Silvi Wijaya, dan ada sedikit registered nurse di belakang. Itu RN ya, pasti. Iya, betul. Mungkin di Indonesia memang kurang familiar ya, tapi RN itu adalah singkatan daripada registered nurse. Itu adalah suatu title dari keperawatan di US. Wow, US. Mantap banget ya, Diaspora. Itu dia, kita tadi sudah berkenalan dengan para pembicara kita untuk hari ini. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan dulu nih. Mungkin ini aku bisa nanya pertama ke Dr. Andre terlebih dahulu nih ya. Sebenarnya nih ya dok ya, layanan apa aja sih yang diberikan oleh RSBSH ini untuk para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tersebut? Jadi sebenarnya yang kalau saya lihat ya, sebenarnya akibat kerja ini
kita stigma itu kadang-kadang kecelakaan lalu lintas gitu kan. Terus wahnya yang ekstrim yang trauma yang tadi kita bilang jari masuk mesin ya. Dan padahal sebenarnya yang masyarakat dan teman-teman harus tahu kecelakaan kerja itu not just trauma doang, tapi kadang-kadang sesuai dengan nama itu kan karena akibat kerja kan. Jadi artinya setiap orang yang bekerja di satu perusahaan itu dan perilaku atau habitnya itu yang dilakukan di pekerjaan itu yang menyebabkan penyakit apapun sebenarnya. Contoh apa tuh dok? Misalnya saya bekerja di hotel, and dia sering ngangkat barang, dan itu nggak sedikit sebenarnya dia itu punya sakit pinggang. Itu kan sebenarnya simptomatik usual yang kita sering temuin kan. Cuman kadang-kadang orang ignore, pikir oh ini karena saya ngangkat itu, padahal sebenarnya itu adalah scope dari kasus akibat kerja ya. Nah, yang saya mirisnya lagi adalah sebenarnya inilah yang masyarakat perlu tahu, bahwa banyak kita yang bekerja di suatu perusahaan dan kita tercover dengan BPJS TK ini, tapi mungkin pemahaman setiap individual atau personal yang tercover BPJS TK ini nggak deep dan nggak wide gitu. Jadi kasihannya mereka adalah banyak dari mereka terkena penyakit akibat kerja ini, tapi karena mereka nggak tahu itu adalah part dari akibat kerja itu, akhirnya mereka juga ignore gitu. Jadi dia nggak berobat juga. Jadi merasa gimana gitu, udah biarin aja gitu ya. Padahal in the long term itu dia kan akan mengurangi quality life-nya dia itu sendiri kan sebenarnya. Itu the first. Yang kedua sebenarnya yang menariknya adalah BPJS TK ini termasuk payer dari healthcare gitu, yang cukup baik mengcover atau memberikan benefit kepada pesertanya. Artinya adalah selain wide penyakitnya, dan dia juga tuh dalam jangka waktu pengcoveran juga bisa panjang. Let's say tadi saya bilang saya HNP, saya bekerja di hotel, after misalnya katakanlah need surgery untuk operasi, itu layanannya dokter rehab, mungkin nanti dokter juga bisa menjelaskan, itu juga bisa di cover bahkan sampai benar-benar fully sampai tahunan pun juga dia sebenarnya tercover gitu. Oh jadi itu intinya semua yang tadi kecelakaan dalam kerjaan itu termasuk di cover untuk biaya sendiri juga. Jadi di cover oleh BPJS TK tersebut. Nah yang menariknya lagi adalah kan BPJS gitu juga ada dua macam ya, BPJS kesehatan dan juga BPJS kerjaan kan. Kalau salah satu yang sangat menarik di TK ini, dia bisa mengcover akibat kerja ini, dan itu bisa juga panjang gitu case-nya gitu, which is good juga untuk punya BPJS kesehatan sih, karena itu different case gitu ya. Ya jadi memang itu emang agak berbeda ya dok ya, kalau BPJS kesehatan dengan BPJS TK tersebut ya. Nah kalau misalkan BPJS kesehatan kan ada juga nih penyakit apa yang ditangani oleh BPJS atau yang di cover oleh BPJS. Kalau BPJS TK ini apa aja sih dok yang di cover? Nah kalau BPJS kesehatan kita lebih ke arah penyakit yang memang kita nggak ada berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya contoh saya terkena diabetes, hipertensi, terus saya punya appendicitis gitu kan. Artinya kan saya punya appendicitis bukan gara-gara saya kerja begini terus jadi appendicitis gitu kan. Tapi kalau misal BPJS TK itu artinya saya melakukan activity di ruang lingkup skup pekerjaan saya. Tadi saya bilang saya ngangkat barang yang menyebabkan saya jadi pinggangnya sakit, atau mungkin di pabrik bisa karena dia environment itu banyak serbuk-serbuk asbes kan kehirup tuh mikro ini kan terus akhirnya paru-parunya kena pneumonia dan lain-lain. Itu sebenarnya case yang bisa di cover BSTK, jadi itu totally different. Nah scope-nya pun juga sebenarnya cukup bagus, artinya nggak hanya saya penyakitnya pada saat saya waktu bekerja di tempat work saya bekerja, even saya misalnya saya mau bekerja di tempat A nih, waktu saya mau berangkat baru mau ke pagar ini, tiba-tiba saya kepleset jatuh atau gimana itu masih dalam skop pekerjaan. Jadi dia cover pada saat dia mau berangkat, mau pulang, mau di tempat kejadian, itu pun juga masih dalam skop BPJS TK tersebut di cover ya tuh. Jadi gitu di BST Bincang Bogor Daily ya. Jadi sudah jelas ini sudah dijelaskan oleh Dr. Albert ya. Jadi kalau misalkan kecelakaan kerja itu tidak hanya di tempat kerja ya, tapi jika kita pengen berangkat kerja pun kalau terjadi kecelakaan itu masih di cover oleh BPJS TK tersebut.
Nah, mungkin kalau ini sekarang ke Dokter Andre, nah, boleh ya, Dokter Oh, Albert boleh. ya? Oh, ya, sedikit tambahan. Oh, ada tambahan, oke boleh. Nah, juga mungkin kasih tahu teman-teman bahwa kan kadang-kadang oh berarti yang di cover tuh hanya pada saat dia perawatan di hospital saja ya. Dan not just itu, jadi kadang-kadang pada saat kita dilakukan prosedural itu kan kadang-kadang ada instrumen kayak penutup kru, kursi Ah, apa oke. itu protese itu juga itu bisa di cover juga jadi beberapa masyarakat perlu tahu itu karena yang saya tahu sebenarnya banyak orang tuh punya benefit itu tapi karena knowledge-nya itu jadi nggak bisa memanfaatkan itu sih. Jadi apa ketidaktahuan ya dari masyarakat juga jadi tuh dan pasti jadi udah tahu dari sekarang ya bahwa BPJS TK tersebut itu mengcover sampai semua sampai kayak tadi kru dan lain-lain semua. Bahasa kedokteran soal itu. Oke, dan terima kasih ya dok ya, Dokter Albert. Nah sekarang ini Dokter Andre mungkin ya, kasus apa aja sih dok yang bisa atau biasa ditangani oleh RSBSH ini dalam lingkup BPJS TK yang dapat dilayani oleh rumah sakit ini kepada para pekerja tersebut dok? Iya, sebetulnya menambahkan yang Dokter Albert tadi ya. Jadi masalah, jadi kita harus bedakan dulu ada dua jenis nih. Tadi penyakit akibat kerja sama kecelakaan kerja. Jadi kalau kecelakaan kerja itu beda. Jadi kalau kecelakaan kerja itu terjadinya kurang lebih di sekitar hari dia bekerja. Misalnya saya tadi ngangkat barang, itu kan pas lagi ngangkat langsung sakit. Dalam waktu 24 jam sakit tuh. Nah, itu kecelakaan kerja. Tapi kalau misalnya penyakit akibat kerja tuh contohnya gini. Aku kerja udah 20 tahun di tempat yang bising banget. Akhirnya aku ada gangguan pendengaran nih. Nah, itu penyakit akibat kerja. Ada juga orang sakit punggung, tetapi karena dia gerakan pekerjaannya tuh manual handling, jadi ngambil-ngambil barang terus. Tapi bukan satu kali ngambil barang tuh sakit, tapi tunggu berapa puluh tahun baru ada. Nah itu kasus menarik pada kasus-kasus seperti itu, penyakit akibat kerja itu nanti butuh kedokteran okupasi. Nah di RSB 1 ada, jadi kita punya layanan yang bisa menilai orang ini tuh kalau sakit kayak gini, ini penyakit akibat kerja atau bukan. Itu paling penting pertama di situ. Soalnya kalau misalnya nih sobat-sobat Bogor Daily tiba-tiba kepikir aku kayaknya udah kerja lama nih, jangan-jangan aku sakit karena akibat kerja nih. Nah itu perlu penegakan diagnosis dari dokter okupasi. Nah itu pertama, jadi udah ketemu dulu, oh bener nggak, bisa nggak nih pakai BPJS TK. Kalau bisa nanti mungkin si dokter okupasi itu bakal berkoordinasi sama dokter perusahaannya buat bikin referral gimana biar dia bisa ditangani dengan baik gitu. Nah di rumah sakit biasa juga ada dokter ortopedi, itu biasa pintu masuknya tuh buat kecelakaan-kecelakaan yang misalnya tadi kecelakaan lalu lintas, kecelakaan dengan barang-barang di perusahaannya itu bisa. Terus ada dokter THT tadi kalau misalnya ada gangguan dengar dan kawan-kawan itu bisa juga ditangani dengan BPJS TK kalau diagnosis berhubungan sama kerjanya itu tegak dulu. Terus misalnya orang kerja di rumah sakit terus dia kena penyakit TBC misalnya, itu juga penyakit akibat kerja karena dia kerja di rumah sakit kena tertular, nanti dinilai dulu sama dokter okupasinya. Oh ini benar, berarti dia bisa ditangani di BPJS TK itu di rumah sakit ini ada dokter paru. Nah biasanya semua penyakit rata-ratanya itu bisa ada sisanya. Misalnya orang tadi habis operasi, sisanya tuh mau jalan susah, latihan jalan direhabilitasi. Orang paru-paru jadi batuk-batuk, susah ngeluarin dahak. Terus juga dia napasnya kurang bagus buat latihan aktivitas, rehabilitasi. Sakit punggung, perlu latihan otot punggung dan kawan-kawan, rehabilitasi. Jadi kalau misalnya kita berpikir, oh abis operasi, udah nih BPJS TK cuma nahan selesai operasi, misalnya ini enggak juga. Jadi dia bisa lanjutin programnya sampai bisa kembali bekerja. Karena targetnya dari BPJS TK ini sebenarnya bukan hanya kualitas hidup, tapi produktivitas. Jadi dia pengen para pekerja ini, biarpun dia mengalami kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja, sebisa mungkin produktivitas. Salah satu kasus yang pernah ditanganin di sini tuh, ada pasien yang sakit punggung udah lama banget ya. Sampai akhirnya dia itu mau kerja juga nggak bisa nih. Sampai setahun dia bilang, saya sakit punggung. Kalau kerja datang sakit punggung, nggak kerja juga gimana gitu ya. Tapi BPJS TK ini ternyata nggak menangani hanya sampai pasiennya selesai kerja. Misalnya akhirnya pasiennya diberhentikan nih karena dia sakit punggung nggak mungkin masuk. Nah dia tetap ditangani sampai dokternya menyatakan bahwa oh ini udah selesai. Nah kalau ketika dia udah selesai, di situ baru nanti dibuatlah sebuah tim antara dokter okupasi, dokter ortopedi, dokter rehab itu buat menilai tingkat kecacatan untuk mendapatkan insentif atau apa namanya itu, kayak kompensasi, biaya kompensasi bahwa orang ini mengalami kecacatan dan
dia butuh kompensasi begitu. Kalau untuk metode pengobatannya sendiri seperti apa? Metodenya sebenarnya tergantung penyakitnya, tetapi biasanya pintu masuknya itu kalau penyakit akibat kerja yang bentuknya kecelakaan dia lewat IGD, nanti dia penanganan operasi atau apa, nah setelah pos operasi dia ke rehabilitasi. Misalnya kalau di rumah sakit biasa sendiri yang paling khasnya nih, karena di sini kita punya hidroterapi di rumah sakit lain di Bogor belum ada tuh, belum ada hidroterapi. Hidroterapi itu mungkin orang pikir saya kan punya dekat rumah ada kolam renang, beda. Jadi kalau hidroterapi itu di Bogor di BSA ini dia itu air hangat. Terus untuk terapinya itu satu orang satu terapi. Jadi dia nggak dicampur banyak orang dan fokus. Ada gerakan-gerakan. Dan mungkin kalau dibilang berenang nggak dok, aku nggak bisa berenang. Enggak, kita bukan berenang. Di situ mungkin lebih banyak gerakan olahraga di dalam air sih. Gitu. Dan nomor 2, terapi yang nggak ada di tempat lain itu si sling. Jadi kita latihan berjalan pakai diikat ke badannya ke atas. Jadi nggak takut jatuh. Misalnya orang lagi mau belajar jalan nih, tapi aku takut jatuh. Nah, kita latihan pakai sling itu. Jadi yang diikat-ikat gitu ya. Iya. Kayak boneka. Iya kayak Pinocchio gitu ya. Jadi bisa jalan. Gitu. Jadi merasa aman dan akhirnya berani lagi jalan karena permasalahan utama orang habis mengalami suatu trauma atau kejadian dia takut. Kita harus bangkitkan Percaya dirinya. Oke, terima kasih Dokter Andre. Oke, Besti, bincang Bogor Daily. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita masih lanjutkan nanti bincang-bincang lainnya bersama Dokter Albert, Dokter Andre, dan ada Ibu Sylvie juga. Pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Bogor Daily. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Oke, jadi Besti, kita lanjutkan kembali bincang-bincangnya bersama dokter-dokternya. Tadi ada Dokter Albert, Dokter Andre, dan Ibu Sylvie tentunya dari RSBSH about BPJS TK. Nah, kita lanjut lagi dokter Ibu ya. Nah, kalau ini pertanyaan lagi nih, jika sampai operasi atau tindakan medis berat lainnya, apakah sama nih layanan dengan pasien lainnya yang di luar BPJS TK tersebut? Oh, jadi kira-kira layanannya apakah sama atau tidak itu sama pasti. Soalnya kita nggak membatasi, apalagi BPJS TK seperti Dokter Albert sampaikan, dia itu payer healthcare yang cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya contoh kasus tangan palsu, kalau untuk kasus di BPJS umum itu nggak di cover full, tangan palsu tuh nggak. Tapi kalau BPJS TK itu tangan palsu tuh di cover full, bahkan sampai latihan penggunaannya. Jadi itu benar-benar full, kayak korset itu pun bisa di cover oleh BPJS TK. Jadi BPJS TK ini menurut aku, bagi aku untuk dokter, aku ngerasa bisa all out gitu untuk penanganan karena nggak ada kendala biaya lagi nih untuk masalahnya. Karena aku pengen ngapain pun dia bilang, udah selama buat kebaikan pasien, si pasien ini nanti bisa cepat balik kerja, dia udah senang udah. Jadi dia apapun ya. Dari awal sampai sembuh ibaratnya penanganannya ya, itu di covered ya. Oke. Lalu sedikit tambahan, boleh dong. either kadang-kadang insurance corporate maupun pribadi aja kadang-kadang benefitnya nggak seperti BPJS ya. Seperti kita tahu kadang either coverage sesuai bilik gitu, tapi kadang ada plafon atau batasan untuk kayak protese dan lain-lainnya. Berlaku juga di Surwa. Jadi memang BPJS TK ini secara benefit sebenarnya itu sangat membantu masyarakat sekali sih. Jadi at least yang seperti saya sampaikan, sayang kalau misalnya bahwa pekerja-pekerja di luar sana punya simptom yang gejala itu dia miss dan dia nggak tahu ya. Sayang, nggak ada knowledge-nya yang betul. Oke. Nah lalu nih dok ya, atau Ibu Sylvie deh, kalau misalkan ada pasien yang udah selesai operasi di sini di RSBSH gitu ya, nah apakah ada fasilitas lain yang disediakan oleh RSBSH ini? Ya, untuk saat ini kita ada fasilitas yang terbaru dari Rumah Sakit BSH, namanya Alamanda Living. Itu apa tuh? Alamanda. Wah. Alamanda itu alam dan anda. Oh, alam dan anda. Oh itu kan jadi tahu tuh Besti ya, Alamanda itu yang ada di RSBSH ini. Alam dan anda. Selanjutnya Bu. Oke, jadi fasilitas Alamanda Living ini berdiri sudah sekitar 8 bulan. Unit perlebaran atau extension service daripada Rumah Sakit BSH sendiri. Dan Alamanda Living ini adalah sebetulnya sebuah hunian, ya. Jadi apa aja sih yang mencakup kategori yang bisa tinggal di Alamanda Living?
Nah, salah satunya adalah tadi kita kan lagi ngomong soal BPJS TK ya, pasien-pasien yang selesai operasi. Nah, itu salah satunya kan tadi Dokter Andre bilang kan setelah habis operasi harus rehab medik atau harus fisioterapi. Nah, itu bisa instead of pulang, misalnya dia nggak mau nih repot banget deh pulang gitu, gue pulang bolak-balik anterin, mana dia jalannya belum benar kan, jadi keluarga juga harus agak repot ngangkut, transfer gitu. Jadi ini sangat convenient atau sangat nyaman untuk pihak keluarga juga yang menemani, jadi nggak perlu angkat transfer ntar jemput lagi gitu. Jadi bisa tinggal di Alamanda Living selama terapi berjalan dan keluarganya bisa nemenin juga di sini gitu. Dan tidak terbatas juga untuk itu, Alamanda Living juga bisa digunakan untuk senior-senior atau lansia-lansia mungkin pasca perawatan, mungkin keluarga belum berani ya bawa pulang, takut ntar nggak stabil di tengah jalan. Untuk perawat lah ya ibaratnya. Betul. Nah, sehingga kami juga bisa menyediakan tempat untuk lansia-lansia tersebut untuk tinggal di Alamanda Living di bawah observasi atau pemonitoran misalnya tensinya diukur setiap hari, bahkan sehari 2 kali. Gitu. Sehingga pada saat ada sesuatu yang tidak stabil, kami langsung tahu dan kami langsung bisa komunikasikan dengan dokter di rumah sakit dan actionnya harus langsung jalan saat itu. Sehingga dan sangat menghemat waktu karena kalau kita tinggal di rumah, kalau ada sesuatu yang terjadi kan kita harus telepon ambulans telepon ambulans. Iya kalau nyambung, alhamdulillah ya, kalau nggak nyambung, ya jadi 5 menit. Belum ambulansnya datang ke rumah itu udah setengah jam, belum traffic. Jadi all in waktu responnya bisa 1 jam ke 2 jam dengan traffic. Tapi kalau di Alamanda ya respon time-nya cuma 5 menit. Karena kita tinggal dorong setiap lantai terkoneksi dengan rumah sakit. Dan kita satu-satunya rumah sakit yang terintegrasi dengan hunian. Jadi ini salah satu strong point daripada rumah sakit BSA sendiri. Oke, kalau untuk Alamanda sendiri ini menyediakan berapa untuk kamarnya nih, Bu? Kamar kita ada 2 tipe. Kamar yang pertama adalah premium. Tipe premium itu yang besar, itu sekitar 55 meter persegi. Dan kalau yang satu lagi ada kamar standar itu di 28 meter persegi. Ada 2 tipe kamar. Memang itu diperuntukkan untuk yang habis post OP atau ada bisa juga yang lain-lain? Ya, bisa juga untuk staycation. Ya, dari dengar gitu ya. Bisa staycation di sini loh. Ya, jadi daripada ke puncak macet, ya lebih baik mampir di Tajur. Udaranya mirip-mirip lah. Iya, betul, Alamanda. Terus kalau untuk fasilitas sendiri dari Alamanda itu ada apa aja nih? Dari Alamanda sendiri kita tentunya konsepnya terbuka ya, jadi kita nggak gedung yang cuman kayak gedung biasa, tapi kita terbuka, jadi ya menyatu dengan alam tentunya. Kalau hujan apalagi sendu-sendu syahdu gitu, ada. Jadi dan kita juga ada kolam renang dan area pendopo yang kita bisa gunakan juga. Jadi sama aja kalau mau staycation di sini kayak di hotel-hotel konvensional lainnya ya dok. Betul. Dan dengan tarif yang berlaku sudah termasuk makan 3 kali dan snack 2 kali dan laundry juga. Kalau boleh flat itu ya. Flat. Ada bocoran tarifnya gitu atau harganya? mulai dari 600.000 sampai dengan 880 terus 900. Itu juga kalau misalkan pasien yang post op juga flat tuh ya, mau weekend Betul. mau weekdays itu sama Ya, harganya. dan kita tarifnya bisa harian, bisa 3 harian, bisa lebih murah lagi ya. Ya, jadi semakin lama semakin murah gitu. Segitu Besti. Ya, kalau misalkan kamu sakit karena bekerja, langsung ada gerakan SBSH. Terus kalau misalkan di OP, pos OP-nya di Alamanda, ya, karena harganya flat tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Silvi dan dokter-dokternya. Ada tambahan mungkin dari Dokter Albert, Dokter Andre? Khusus biasa kalau senior-senior suka ada acara gitu ya. Betul, kami juga memberikan kegiatan kepada yang khususnya lansia ya. Ya, jadi supaya mereka kumpul di komunitas, di peer group lah istilahnya yang seumur. Jadi selain tadi dapat makan, laundry, ada aktivitas juga. Ya, dan saya lupa mention, ada visit dokter juga sekali seminggu. Oh, sekali seminggu. Kalau untuk senior-senior itu aktivitasnya ngapain aja tuh? Apakah Ada, dance atau jadi kita- nyanyi-nyanyi atau apa gitu? Jadi kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan Dan kemampuannya. ya kemampuannya. Jadi kita nggak sama ratakan untuk saat ini. Jadi kalau misalnya memang yang bedridden atau yang tirah baring, kita nggak mungkin suruh joget-joget ya. Artinya kita juga cuman light activities gitu. Jadi cuman olahraga, tangkep bola, terus dengerin musik, nonton TV bareng gitu. Jadi
paling tidak mereka kumpul gitu sehari 2 kali. Jadi kayak ada semacam ruangannya juga ya di sini. Betul. Ada yang doyan main gaple gitu. Gaple kita siapkan. Melukis gitu ya. Melukis. Ya, yang tidak mengganggu pasien lainnya. Betul. Ya. Karena sudah kedap juga mungkin. Oke, terima kasih Bu Sylvie. Ada lagi yang ingin ditambahkan untuk Alamanda ini? Mungkin untuk Alamanda kalau dari saya itu juga karena fasilitas lengkap sekali ya. Jadi seperti meeting room dan lain-lain itu juga nanti kalau misalnya let's say corporate atau sana itu mau ada pelatihan atau gathering atau apapun itu activity-nya itu juga bisa memiliki konsep yang berbeda as usual. Hotel yang tertutup di building itu kan cukup bosan juga kan, gitu. Jadi mungkin nanti mengundang untuk semua perusahaan itu bisa melihat itulah facilities ini dari sisi harga juga bersaing, dari konsep juga beda dan facility juga cukup lengkap sih. Nah, oke, thank you. Jadi memang bukan hanya untuk yang sakit aja ya Alamanda itu, tapi untuk corporate juga bisa tuh Besti. Ya udah, kalau begitu untuk yang terakhir nih saya pengen dengar satu persatu closing statementnya dari masing-masing tentang layanan BPJS TK di RSBSH ini. Mungkin dari Dr. Albert lagi. Ya, mungkin kalau dari saya kita punya pesan. Jadi buat teman-teman atau yang di luaran sana memiliki gejala atau penyakit, jadi dan juga kebingungan ya. Ini sebenarnya saya itu masuk ke skop pencarian gitu ya. Jadi mungkin nanti silakan saja bisa konsul ke teman-teman di RSBSA atau Manda Living, dan itu gak usah khawatir, free juga gitu. Free. Karena kita punya intens untuk membantu bikin bridge ya untuk masyarakat di luar sana. Dan bridge-nya dalam arti saya bingung nih sebenarnya bagaimana sih saya mendapatkan benefit dari BPJS TK itu pertama, terus yang kedua juga step-stepnya mau seperti apa sih, dan kan itu kan pasti jadi pertanyaan gue orang. Nggak usah khawatir, nanti biar dari tim kita pun juga akan jelaskan kepada siapapun itu di sana, dan itu free gitu, don't worry. Mungkin nanti nomor bisa ditampilkan Hotline service-nya ya. Iya, itu satu. Dan mungkin tadi sampaikan juga Bu Sylvie, Alamanda Living ini dan RSBSA ini the first konsep yang ada di Indonesia yang kita sama-sama tahu lagi. Indonesia ya? Di Indonesia. Bahkan di kita ini belum lama dikunjungi oleh Kemenparekraf. Kan kita tahu bahwa saat ini healthcare lagi menggaungkan medical tourism. Jadi BSA ini menjadi salah satu destinasi untuk medical tourism, dan kita pun juga udah akan menjalin kerjasama dengan mancanegara, at least kayak seperti Jepang, dan lain-lain. Jadi globalnya akan memajukan kota Bogor dan nasional dan nama Indonesia sendiri ya, gitu. Oke, thank you Dr. Albert. Ya, selanjutnya Dr. Andre. Ya, jadi kalau pesan closing statement dari saya terkait tentang BPJS TK sih, untuk penanganan BPJS TK di rumah sakit biasa itu menurut aku bisa jadi yang terbaik lah untuk di Bogor, karena fasilitasnya yang tadi aku cerita, khususnya di bagian rehabilitasi itu ada hidroterapi, air hangat, itu cari di Bogor, di tempat lain bisus nggak ada ya. Terus juga si sling, tadi yang latihan dengan sling itu poin utama banget sih, bahwa proses pemulihan dari suatu kecelakaan kerja ataupun akibat kerja dilakukan di rumah sakit biasa itu bisa jadi tempat yang baik gitu ya. Apalagi spesialis yang ada di rumah sakit biasa juga cukup banyak, dari paru-paru, THT, dokter penyakit dalam kita juga ada banyak gitu ya, ortopedi kita juga ada banyak gitu ya. Jadi lengkap lah untuk penanganan kecelakaan kerja tuh. Oh ya, bedah saraf juga kita punya gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan seperti Dr. Albert sampaikan, jangan ragu-ragu untuk datang aja. Nanti bisa konsultasi untuk diarahkan mendapatkan jawaban atas kebingungan tentang BPJS TK ini. Oh jangan takut, it's all free. Itu ya kalau nanya. Iya. Kalau nanya silakan ya. Apa? Iya gitu. Itu aja. Terima kasih. Dan satu lagi Ibu Sylvie. Oke. Mungkin dari saya hanya mau bilang kalau Anda punya masalah, kami solusinya. Mantap. Lain banget ya. Anda punya masalah, kami punya solusinya. Jadi BSH mencanangkan suatu approach atau pendekatan di mana kami adalah rumah sakit dengan patient centric approach,
yaitu kami mengutamakan kepentingan pasien yang pastinya lebih afdol gitu. Oke, thank you Bu Sylvie. Kalau dari saya, nah jadi buat bestie nih, khususnya udah kerja, jangan lupa urus BPJS TK-nya dan percayakan kesehatan Anda di sini di RSBS. Ya kan, betul kan dok? Betul Ibu? Oke, kalau gitu terima kasih semuanya untuk Dr. Albert. Terima kasih Ibu Sylvie dan Dr. Andre. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Dan untuk bestie pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja dan ikuti seluruh bincang Bogor Daily-nya setiap minggunya. Pokoknya tetap bersama Bogor Daily-nya. Sampai jumpa.